Perekonomian Provinsi Bengkulu mulai menunjukkan perbaikan di triwulan ketiga tahun 2020 setelah sebelumnya terkontraksi di triwulan kedua tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Joni Marsius, mengatakan peningkatan pertumbuhan ekonomi Bengkulu tersebut tidak lepas dari upaya berbagai pihak melalui dorongan belanja pemerintah dalam rangka mendorong program pemulihan ekonomi nasional melalui jaring pengaman sosial serta relokasi anggaran yang efektif, proyek infrastruktur strategis yang masih berjalan, serta mulai membaiknya permintaan ekspor. Dikatakan Joni Marsius, secara sektoral, seiring dengan peningkatan belanja pemerintah dan mobilitas penduduk barang, serta berlanjanya proyek infrastruktur, sehingga kinerja lapangan usaha administrasi pemerintah, transportasi, dan pergudangan, konstruksi, jasa keuangan turut meningkat. Kedepannya, Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi Bengkulu dapat terus mengalami peningkatan dengan disertai penanganan dampak pandemi COVID-19 yang semakin baik pula. Dan oleh sebab itu, Bank Indonesia memperkirakan kinerja ekonomi Provinsi Bengkulu di tahun 2020 masih dapat bertumbuh meskipun lebih rendah dibandingkan di tahun 2019. Momentum perbaikan diperkirakan akan terus berlanjut sejalan dengan prospek ekonomi nasional dan ekonomi global, sehingga kinerja ekonomi Provinsi Bengkulu di tahun 2021 akan lebih tingkat dibandingkan dengan tahun 2020. Berpijak dari kondisi perekonomian terkini di Bengkulu, upaya pemulihan ekonomi perlu terus dilakukan dengan menjaga keberlangsungan proyek infrastruktur, belanja pemerintah yang efektif termasuk belanja pemerintah dalam rangka jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional, serta menjaga daya beli masyarakat yang tergerus akibat pandemik. Meski demikian, kunci utama pemulihan ekonomi Bengkulu yakni bagaimana daerah mampu menjaga keseimbangan antara dorongan aktivitas ekonomi dan mitigasi risiko pandemik. Dengan demikian, tentunya sangat penting bagi daerah untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan telah berjalan optimal demi menjaga momentum pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Lebih jauh dikatakan Joni Marsius, dari sisi perkembangan harga seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tertekan akibat dampak pandemi COVID-19, Bank Indonesia memperkirakan inflasi di Bengkulu di tahun 2020 akan berada di bawah sasaran inflasi. Namun tentunya inflasi Bengkulu di tahun 2021 diprediksi selaras dengan sasaran inflasi nasional 3,0% plus minus 1%, sejalan dengan prospek membaiknya perekonomian dan langkah-langkah pengendalian inflasi. Kegiatan pengendalian inflasi daerah akan terus dilanjutkan bekerjasama dengan tim TPID Provinsi Bengkulu dengan tetap berpedoman pada strategi pengendalian inflasi, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Menurutnya, Bank Indonesia memandang bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Namun tentunya semangat dan sinergi yang telah dibangun bersama dalam mendorong pengendalian inflasi, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, serta kolaborasi yang luar biasa dalam hal memitigasi risiko dan dampak COVID-19 tentunya telah berhasil menciptakan optimisme pemulihan ekonomi. Dan di tahun mendatang, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu akan terus melanjutkan implementasi kebijakan di 3 area yang diharapkan dapat menjadi kekuatan baru ekonomi nasional, yakni pengembangan UMKM, penguatan ekonomi dan keuangan syariah, serta digitalisasi ekonomi. Berjalan sangat berat. Pandemi yang berlangsung sejak di bulan 1 tidak saja memberi dampak terhadap kesehatan fisik, termasuk kami secara pribadi dan Bank Ken, tetapi juga menghantam semua sendi-sendi kehidupan, termasuk roda perekonomian. Kami menyadari situasi ini menjadi pilihan kebijakan pemerintah menjadi sangat dilematis. Di antaranya, apakah akan mengutamakan persoalan kesehatan atau mendorong pergiatan perekonomian. Di tengah keterbatasan tersebut, dampak pandemi COVID-19 semakin terasa di triwulan 2 2020. Sehingga menyebabkan perekonomian Bengkulu mengalami kontraksi. Sempat ada kekhawatiran kontraksi akan berlangsung semakin dalam dan pemulihan akan berlangsung semakin lama. Meskipun demikian, dikatakan Joni Marsius, pemerintah dan masyarakat dapat optimis karena dunia optimis untuk pulih dalam sektor perekonomian. Selain itu, optimis ini juga
dikarenakan saat ini masyarakat di Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu, akan mendapatkan perlindungan dari COVID-19 dengan dilaksanakannya vaksinisasi COVID-19 yang rencananya akan dilaksanakan secara keseluruhan pada awal 2021. Dan tentunya yang telah disampaikan Gubernur Bank Indonesia bahwa vaksin akan didistribusikan kepada sektor-sektor produktif yang sumbangsinya pada perekonomian sekitar 40%. Data Bank Indonesia Provinsi Bengkulu juga menyebutkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian yang terasa pada triwulan kedua sehingga menyebabkan perekonomian Bengkulu mengalami kontraksi sangat berat. Dan tentunya muncul pada triwulan kedua di tahun 2020, perekonomian kembali menguat menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dengan upaya diantaranya dengan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Sofian Ranja melaporkan.